Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Suarsono SPD dari SD Negeri 1 Warga Binangun, Kecamatan Kaliwedi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengelolaan kelas online dan perbedaan dengan kelas luring. Lanjut. Ini bertujuan pelatihan e-learning ini didesain untuk meningkatkan kompetensi para pegawai yang ada di lingkungan Kabupaten Cirebon terkait dasar-dasar pelaksanaan pembelajaran baik pendidikan maupun pelatihan secara digital guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing, khususnya di sekolah-sekolah atau SD di wilayah Kabupaten Cirebon. Lanjut, materi atau topik pembelajaran yaitu konsep pembelajaran digital yang meliputi pengertian pembelajaran digital, kelebihan dan tantangan pembelajaran digital, serta teknologi dalam pembelajaran digital. Selanjutnya itu aplikasi kelas online yang meliputi materi tentang aplikasi yang biasa digunakan dalam kelas online. Selanjutnya aplikasi penyimpanan dokumen yang meliputi materi yaitu penyimpanan dokumen online. Dan aplikasi presensi online yang meliputi materi tentang bagaimana cara membuat presensi online dengan Google Form, perbedaan pembelajaran digital, dan kelas luring. Selanjutnya, konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Itulah tentang konsep pembelajaran digital. Selanjutnya, kelebihan dan tantangannya. Pembelajaran digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional atau cara lama. Pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Meskipun memiliki banyak kelebihan, tentunya pembelajaran digital juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi atau kekurangannya. Yang pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya masih banyak siswa yang belum tahu cara menggunakan smartphone ataupun belum punya HP ataupun yang lainnya. Yang kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajar yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Lanjut tentang teknologi pembelajaran digital. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, ya para bapak. Seperti ada platform pembelajaran online, ada video conference, juga ada e-book, dan aplikasi mobile yang lainnya. Seperti itu ya. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Nah, di sini ada aplikasi kelas online. Tentunya aplikasi kelas online ini adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual atau secara online. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, serta diskusi dengan mudah dan nyaman secara online. Ada beberapa aplikasi yang biasa digunakan, yaitu diantaranya ada Google for Education, Rumah Belajar, ada Office 365, Kuper, Genius, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online, biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain.
Di sini ada aplikasi penyimpanan dokumen. Bahwa seringkali kita mengalami kehilangan data-data penting yang ada di komputer kita ataupun laptop dan juga handphone karena perangkat tersebut rusak ataupun error sehingga tidak bisa kita buka lagi ya data yang ada di dalamnya. Maka bagaimana solusinya? Yaitu dengan menggunakan penyimpanan secara online. Cloud storage atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, ataupun PC. Kita mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini, diantaranya yang pertama, pastikan memiliki akun Gmail. Kemudian yang kedua, akses Google Drive dengan cara login email, seperti yang terpampang dalam gambar ini. Kita klik Drive-nya. Lanjut, setelah klik Drive akan tampil dan tampak seperti ini. Untuk menambah folder baru ya, klik New di sisi kiri atas. Nanti akan tampil seperti itu. Kemudian kalau sudah tampil, kita pilih New Folder ya. Seperti akan tampil di bawah ini. Untuk mengelola file dan folder dapat akses menu seperti gambar dengan langkah-langkah pada gambar di bawah ini. Kalau sudah di drive saya, nanti akan muncul upload. Jadi apa saja yang kita akan simpan nanti akan tersimpan dengan sendirinya ke Google Drive seperti itu. Jadi data-data kita yang tersimpan tentunya pasti akan aman daripada atau dibandingkan dengan menyimpan yang lainnya. Lanjut, sharing file dan folder khusus untuk orang-orang tertentu bisa dengan memasukkan alamat email yang bersangkutan. Seperti halnya tentang share with people and group. Misalkan kita chat melalui sharing seperti contoh yang terpampang di dalam ini, seperti ini. Nanti kita akan bisa berkomunikasi ataupun bersharing tentang yang berkaitan dengan pembelajaran. Aplikasi presensi online menggunakan Google Form. Dengan Google Form kita dapat membuat presensi atau kehadiran secara online di browser, seluler, atau web. Tidak memerlukan software khusus. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Bapak yang kami hormati, di sini jelaskan bahwa langkah menggunakan Google Form. Langkah menggunakan Google Form yaitu yang pertama buka Google Drive-nya tentunya. Kemudian yang kedua klik New. Nanti akan muncul New File. Selanjutnya yang ketiga, klik Google Form seperti yang terpampang dalam gambar ini, New. Nanti kita akan New Form. Kita pilih saja nanti Google Formnya seperti ini. Kita akan coba. Nah, di sini perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Yang pertama ditinjau dari penggunaan teknologinya. Kalau pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone atau HP, laptop atau komputer atau PC ya. Sedangkan dalam kelas luring memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi, seperti cukup dengan buku saja ataupun alat tulis yang lainnya. Ditinjau dari variasi sistem belajarnya, pembelajaran digital itu variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu langsung dengan antara siswa dan guru, antara siswa dan siswa seperti itu. Sedangkan dalam kelas luring variasi sistem belajar banyak. Karena apa? Karena antara guru dan siswa bertemu secara langsung, face to face. Kemudian selanjutnya ditinjau dari lokasi dan jam belajarnya, bahwa pembelajaran digital ataupun daring bisa di mana saja karena bertemu secara maya ya. Secara daring, untuk jam belajar daring cenderung fleksibel, kapan saja dan di mana saja, tergantung kita menempatkannya. Berbeda dengan kelas luring, lokasinya ataupun jamnya. Lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari tentunya. Untuk absensi, jam belajar luring telah ditetapkan oleh sekolah sesuai dengan jam belajar siswa. Selanjutnya,
tinjauan cara siswa bersosialisasi. Dalam pembelajaran digital, sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan online dan jarang bertemu dengan kawan sekolah. Baik itu siswa dengan siswa ataupun guru dengan siswa, seperti itu. Beda dengan kelas luring, siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Lanjut. Pada kesempatan ini kami mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Heri, setelah tadi kan Bapak memaparkan tentang pembelajaran tadi presentasi, saya sedikit bingung. Ada beberapa hal yang mengganjal di pikiran saya, sehingga saya ingin menanyakan kepada Bapak. Mangga, tentang masalah tentang masalah Google Drive. Oh iya. Nah, Google Drive itu apa sih manfaatnya untuk kita secara pribadi? Untuk Google Drive sendiri, Pak Heri. Oke, baik, saya akan mencoba jelaskan apa sih manfaat Google Drive bagi pembelajaran online itu ya. Google Drive di sini beda dengan perangkat, misalkan laptop ataupun HP yang bisa menyimpan file-file atau folder ke dalam perangkat itu sendiri. Melainkan kalau Google Drive ini bermanfaat menyimpan data, menyimpan data, file ataupun yang sejenisnya, dan tidak akan error atau rusak karena cara penyimpanannya ada di Google, melalui internet. Berarti tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Seperti itu kurang lebihnya. Iya, berarti masuk Google, kemudian Google Drive, kemudian langsung upload folder, data, pilih new dan langsung data itu diupload. Nanti akan tersimpan secara otomatis di Google Drive. Baik, baik. Kapanpun kita bisa mengakses atau mengunduh atau mendownload lagi ketika kita butuh, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Pak Heri tentang Google Form. Google Form ya. Google Form itu kan Bapak jelaskan tadi tentang untuk absen. Nah, maksudnya absen bagaimana Pak Heri? Seperti dalam pembelajaran offline ataupun secara non virtual dengan cara face to face, secara langsung berhadapan dengan anak. Google Form ini presensi ataupun cara absen secara digitalisasi. Jadi absen melalui Google Form itu akan sistemnya akan lebih canggih lagi dibandingkan dengan absen secara manual. Seperti salah satunya online absen online atau presensi online melalui Google Form ataupun untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan ataupun yang berkaitan dengan pembelajaran bisa menggunakan Google Form. Baik Pak Heri. Satu lagi pertanyaan dari saya mungkin terkait dengan pembelajaran digital. Baik. Tadi kan Bapak jelaskan kan pembelajaran dibagi dua, ada pembelajaran digital dan pembelajaran luring. Nah, tentunya pembelajaran digital ini juga punya kelemahan dan luring juga punya kelemahan. Nah, bisa Bapak jelaskan kelemahan dari pembelajaran digital ini dan juga pembelajaran luring? Baik, secara kompleks begitu Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Umam. Baik, saya akan mencoba menjelaskan bahwa kelemahan dari pembelajaran digital, kelemahannya yaitu antara guru dan siswa itu tidak ada sosialisasi langsung, tidak face to face, tidak bertemu langsung, sehingga mengurangi rasa sosialisita untuk saling bertanya jawab secara langsung. Berarti tidak bertemu seperti ini langsung, itu kelemahannya. Kalau misalkan kelemahan dari pembelajaran luring atau kita secara langsung, kelemahannya adalah kita waktunya hanya waktu jam belajar saja, jam sekolah saja, kisaran antara jam 7 sampai jam 12 misalnya, seperti itu. Seperti itu kelemahannya. Jadi hanya sebatas di sekolah saja pembelajarannya. Seperti kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Heri. Itu saja pertanyaan dari saya sudah jelas apa yang diperlukan Pak Heri. Terima kasih.